ini lebih muda gitu. Enggak gini loh, maksudnya lu punya geng nih, ya kan? Nah, lu kan ngerasa lu fuckboy nih. Nah, misal di antara geng lu itu ada yang nih orang gila nih patuh banget gitu kan, lurus banget gitu. Biasanya itu geng lu itu ngebully dia nggak sih? Iya, biasanya dijadiin bercandaan, dibully. Biasanya kayak gitu. Good boy itu. Pernah kayak dijadiin pembahasan gitu. Misalnya kayak lagi ngobrol kayak dikongek lah bahasanya. Iya, dikongek-kongeknya. Dikongek-kongekin. Aduh sabar ya good boy. Nggak nyetel lu masuk ke kita. Padahal adanya fuckboy itu karena ada good boy ya nggak sih? Iya. Nah, jadi mereka itu adalah bagian dari lo orang juga gitu. Lengkap. Antonim dari kalian itu. Iya. Apa namanya, memang sih kalau ngomong good boy itu ya pasti yang di dalam pikiran gue tuh udah yang ini orang monoton, bosenin ya nggak sih? Gitu aja ya. Karena kan secara penampilan aja ya dia itu yang rapi ya nggak sih? Nggak kayak yang stylenya gue juga nggak bilang fuckboy urakan gitu, enggak. Biasanya kan mereka kan lebih fashionable kan. Sedangkan kalau cowok good boy itu yang lebih rapi, dia sopan, beretika ya kan. Terus biasanya dia pintar secara akademis. Benar. Biasanya begitu. Gitu. Nah, terus intinya pokoknya yang baik-baik deh sifatnya, ya kan? Karena biasanya dia tuh lebih sibuk ke kadang-kadang ke pencitraan gitu, yang berusaha patuh, berusaha nurut gitu. Walaupun mungkin sebagai laki-laki atas mungkin ada lah, gua harus ngelain gitu, tapi enggak ini nggak boleh gini gitu nggak sih? Ya kan? Nah, biasanya gambaran good boy menurut gue sih gitu sih. Makanya kenapa ngebosenin, karena dia apa-apa tuh yang nggak boleh lo, nanti dimarahin guru gini nggak boleh ini lo itu lo gitu sih menurut gue ya. Apa namanya kalau si good boy. Cuma ya kayak kalau good boy itu ya sering kayak misalnya kayak di tongkrongan gue itu dia tuh kayak nggak asik gitu kan, kayak ngebosenin. Bisa kalau misalnya kita orang lagi ngobrol gitu, ngebahas, biasanya kalau di tongkrongan kan biasanya ngebahas tentang cewek gitu, apalagi nih yang teman-teman gue kayak misalnya lagi ngedeketin cewek nih, gue langsung ini kan huru hara gitu, kayak ngomongin kayak bla 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 gitu kan. Terusnya dia tuh cuma kayak dengerin gitu kan, cuma kayak nyimak aja kan. Dia tuh kayak nggak ada kayak gimana gitu kan jadinya. Terusnya kalau di mata cewek, kalau misal cowok kayak gitu kan kayak lebih tepatnya kayak ngebosenin gitu. Terusnya dia, menurut gue nih kak, good boy itu nggak pandai dalam merayu yang seperti anak fuckboy yang dilakukan gitu kan. Oh iya dong, kan dia kan patuh dia, maksudnya lebih menjaga perasaan. Karena dia kalau ngomongin begini takutnya aduh gue nyinggung nggak ya gitu, ya kan. Sedangkan kalau fuckboy kan lebih yang bodo amat tuh mau kayak gini beginilah gua gitu. Jadi terkesan dengan apa adanya itu justru yang bikin cewek wah kayak ini orang terbuka. Kadang terbuka tapi kok kayak cuek. Ya gitu kan. Kok tiba-tiba ngomong gua gini tapi kok kayaknya dia enggak apa dari sikap dia cuek kan. Kalau fuckboy gitu sih, lu santai lo gini tapi tiba-tiba dia kayak cuek apa hangout dengan yang lain itu kan justru bikin cewek penasaran kan. Sedangkan kalau good boy itu kan lebih yang menjaga ucapan, aduh gue kalau ngomong kayak gini dia marah nggak ya, dia tersinggung nggak ya, lebih baik gitu Maya. Jadi ngebosenin memang sih kalau good boy itu. Nah lagi nih ya, kelemahannya kalau jadi good boy menurut gue ya, si cowok itu apa namanya kelihatan banget ngarep. Jadi misalnya kalau cowok baik-baik itu kan kelihatan banget sih nunjukin sikap sukanya gitu kan. Nah sedangkan cewek kan nggak mau sih kalau terlalu lu open banget tentang suka ya kan. Jadi kayak nggak ada sisi menariknya gitu ya nggak sih. Jadi yang kayak ini udah suka, jadi kayak nggak ada tantangan lagi lu nya gitu ya kan. Sedangkan kalau good boy bad boy kan tadi gue bilang itu, misal udah kayaknya sweet banget tiba-tiba lu ngilang cuek segala macam, kan justru bikin penasaran. Nah justru berbanding terbalik dengan si good boy itu tadi. Makanya kenapa lebih laris fuckboy gitu bang good boy tadi. Nah yang pasti kalau good boy itu ngebosenin ya sih. Iya. Tadi pembahas tadi bosenin banget. Dan kadang-kadang itu juga banyak kan yang pemalu. Ya kan. Karena kan ya itu tadi dia kalau ngomong tuh takut nyinggung gitu kan. Malu, penakut, itu. Tapi kadang-kadang dia orang kayak gitu juga tuh menurut gua karena suka pencitraan sih. Ya kan. Nah, terus ya
kelemahannya yang lain yang ini pasti sering terjadi sama kalian pria-pria ini ya. Kalian itu akan berada di area friend zone atau zona teman. iya, lu cuma dianggap temen doang. Iya, itu tadi. Makanya. Kalau apa namanya, fuckboy kan lebih ke yang lu kalau ada apa-apa cerita sama gue gitu kan. Tapi kalau good boy itu justru kebalikannya. Jadi apa namanya, lu malah yang jadi tempat curhat tapi nggak berujung gitu. Sama aja istilahnya lu jagain jodoh orang. Nggak sih? Menurut gue juga fuckboy itu dia lebih pintar dari good boy. Kenapa? Dia bakal udah tahu tindakan yang akan datang. Makanya dia berani kayak ngedeketin dia ditinggalin. Kalau si good boy ini kan dia ngedeketin serius, barang mah cuma dianggap zona teman. Gitu tadi. Ya karena kan fuckboy itu kan udah biasa dengan beberapa pasangan kan. Jadi mungkin kata gue sih udah biasa ya. Iya. Bener. Suhu banget gitu. Nah terus ya apa namanya, kadang-kadang nih ya good boy itu juga kadang-kadang nggak peka. Jadi kalau misalnya gue kodein gitu, nanti gini-gini, kadang-kadang kita kalau tahu nih si cowok suka. Karena menurut gue ya ada tipikal cowok yang memang nggak bisa ngomong suka, jadi harus dikode dulu. Iya. Kadang-kadang tuh ya udah dikode sampai sebegitunya nggak ngerti juga buat nembak, kita jalan yuk, apa kita pacaran yuk atau apa gitu. Masih ada yang tipikal cowok itu kayak gitu, nggak berani nembak. Nah tapi kalau cewek ngode terus kan gue kayak jadi ngerasa nggak punya harga diri gitu ya kan? Nah itu sih yang makanya mundur deh gue, ini kayaknya gue kodein nggak ngerti terus dianya gitu. Gue sih itu sih atau gue. Nah jadi udah kita udah bahas nih bad boy, good boy segala macam ya. Menurut gue nih kesimpulannya itu adalah kadang-kadang cewek nih ya, dia tuh bakal menomorduakan logika ketimbang hati. Karena itu tadi, kalau cewek itu kan nyari nyaman. Ya kayak seperti tadi gue bilang, gue tahu gue jadi kedua, ketiga, keempat, tapi gue nyaman, dia ngertiin gue. Nah cewek itu kadang gitu lah. Nah jadi kalau misalnya apa namanya, dilihat-lihat dari si kualifikasi apa sih namanya ya, si fuckboy itu tadi yang keren lah, inilah itulah, ya memang apa ya, pasti akan menarik gitu. Akan menarik si ciwi-ciwi tadi gitu. Nah, cuma pilihan bad boy atau good boy ya ada di pilihan kalian semua ya nggak sih? Dan kalian para pria-pria silakan memilih, kalian ada di posisi bad boy kah atau good boy kah? Nah, karena semuanya punya sisi baik dan sisi buruk ya nggak sih gitu. Oke, itu aja pembahasan kita fuckboy dan good boy. Ini dari sisi cowok ngedeketin cewek. Nanti gimana, nanti selanjutnya kita akan segmen dari sisi cewek ngedeketin si cowok. Kan biasanya tuh banyak tuh ya kan, misalnya kayak cowok si bad boy itu dijadiin sama cewek-cewek nih. Misalkan dia kan pinter nih, dijadiin celah sama cewek-cewek yang memang kayak gitu kan. Jadi fuck girl, lu gitu fuck girl ya. Iya kan? Lu gak usah gak enak, lu gak usah gak enak ngomong kayak gitu depan gua. Oke, biar adil kita akan bahas itu besok ya, fuck girlnya ya. Jadi biar imbang dong Kak, jangan kita orang aja yang disudutin. Boleh. Nah, gua as a woman nih ya, gua mau kasih tips supaya kalian semua cewek-cewek jangan dikasih tahu ya, nanti kita orang nggak berhasil lagi Kak. Enggak. Karena kan abis ini kan segmennya si fuck girl kan. Dengan bahasanya gue main terbata-bata, dia tuh cuma yang bilang, Kak besok lu bahas konten fuck girl dong, jadi kita imbang. Oke, tapi gue harus kasih tips dulu nih ya buat kalian para wanita-wanita. Tawan ini mah. Supaya nggak masuk dalam perangkapnya fuckboy yang 5 macam tadi versinya Araracan ya kan. Dari yang apa namanya, urban, jadul, indie, kabupaten, milenial. Iya, itulah ya. Nih, menurut gua sih ya, yang paling penting lorang itu jangan gampang baper. Karena ya itu tadi, tolong ya Mai, ini udah bagian gua nih. Gua mau kasih note buat cewek-cewek nih ya. Lorang jangan baper. Ya kan, karena cowok-cowok fuckboy itu lo orang tahu kan, humble, menyenangkan, pinter ngerayu. Lo orang jangan baper, beneran deh, karena itu adalah
jurus mereka, trik mereka buat narik kalian semua gitu. Memang nggak bosenin, memang orang akan nyaman gitu. Cuma ya itu tadi, jangan baper deh gitu. Terus jangan gampang terbuka. Jadi baru dicutik dikit, lu kenapa gini, langsung cerita gini. Coba deh untuk cuek sama mereka yang begitu, karena mereka tuh akan berusaha dengan 1001 cara buat ngedeketin orang. Nah kalau orangnya cuek kan akan kelihatan ya kan, mereka juga akan bosen ya kan? Itu kelemahan fuckboy. Awalnya memang cuek, sekali dua kali cuek si fuckboy masih penasaran masih ya dicoba kan? di lobby ya kan, kurang ajar. Gua belum keren kalau gue belum dapetin dia. Coba lagi. Tapi kalau lo orang tetap bersikukuh cuek, nah gue yakin juga dia akan mundur teratur. Mundur. Terus ya, ini penting nih. Apa tuh? Dengan sifat fuckboy yang menurut gue memang bakal menarik banget ke cewek-cewek. Sesuka-sukanya lu sama orang itu, lu jangan nunjukin deh kalau lu tergila-gila sama dia. Ya sih, misal orang udah ngerayu ini itu nih, kalau orang diperlakukan sweet banget. Nah, lo orang jangan gampang tergila-gila deh. Ya itu tadi, walaupun lu suka gitu ya, lo harus berusaha biasa aja, santai gitu. Karena kalau lu nunjukin tergila-gila, lu sama aja kayak ngerespon si fuckboy itu tadi. Karena si fuckboy ini pasti akan, wah kena nih cewek, masuk nih perangkap gue. Sekali-sekali dibuat inilah penasaran si fuckboy ini sejauh mana sih ya kemampuan dia menaklukkan lu ya kan. Jadi kalau yang dibalik, nah ini nih kayaknya ciri-ciri fuckgirl nih gini nih. Apa? Ya kan, walaupun suka dia nggak nunjukin dia suka gitu kan. Kan orang pasti akan yang, anjir nih cewek kayak mana sih sebenarnya mau gua ya kan. Nah itu triknya buat cewek-cewek ya. Terus tahan deh rasa suka lu selama beberapa minggu. Jadi misal lu suka, jangan lu tunjukin dulu gitu. Jadi sampai dia bosen ngejar lu dan dia akan cari wanita lain. Kan akan kelihatan sih mana yang sungguh-sungguh apa enggak. Kalau semisal dia sungguh-sungguh mau lu cuekin berbulan-bulan, ya tetap dia akan ke lu, nggak cari yang lain. Nah, gitu. Nah, terus yang terakhir menurut gua nih cewek-cewek, orang tuh harus punya sifat mandiri gitu. Jadi misal lu ditraktir gitu, nggak usah deh, punya gue bayar sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa gue nggak butuh lo gitu loh, gue bisa kok, gue bisa gitu. Atau lu balik malam gue antri, nggak usah, gue bisa naik Maxim kok, gue bisa naik Gojek kok gitu ya kan. Gue bisa pulang sendiri. Intinya jangan nunjukin kalau lu ketergantungan. Nah itu tadi, karena kalau udah sekali aja, gue nggak bisa nelfon nyokap gue, pulsa gue habis, pakai handphone gue. Lalu kan ngetarain banget tuh ya kan gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak dijemput, gue anterin aja. Enggak gitu, gue bisa balik sendiri. Nah gitu. Iya, karena fuckboy juga sifatnya pekaan soalnya. Iya itu dia. Tapi kalau misalnya dia peka tapi dia mencoba masuk celah dari sini, lu bisa, dari sini, lu bisa, ntar dia juga akan lelah gitu. Kalau dia sungguh-sungguh, ya dia akan tetap berusaha buat dapetin lu. Walaupun lu dengan 1001 cara berusaha untuk cuek ya kan, berusaha untuk mandiri, berusaha untuk apa sih cowok gitu, gua nggak ini gitu. Tapi kalau misalnya lu konsis di situ, ya kalau misalnya memang dia jodoh lu, ya dia akan berusaha. Tapi kalau yang bener-bener fuckboy, ketika dapet cewek yang begitu, dia akan ninggalin dan cari cewek yang lain. Oke, segitu aja. Besok kita bahas fuckgirl ya, biar imbang ya. Tapi tenang aja cewek-cewek fuckgirl, karena di sini gue yang paling cantik. Tetap nanti isinya itu gue gak akan jatuh-jatuhin amat. Iya gak sih? Nah gitu. Baiklah, kita akan perang materi besok.